Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini saya mau membahas teknik merawat ternakan perkutut supaya waktu kita tidak tersita lama-lama dalam kandang ya. Tentunya di sini teknik merawat ternakan perkutut banyak ya. Mungkin 100 pasang ke atas. Dan tentunya teknik ini juga bisa dipakai untuk ternak 100 ke bawah ya. Caranya bagaimana? Yang baru nonton video saya jangan lupa ya like, subscribe, nyalakan lonceng untuk terus mendukung channel ini berkembang, karena subscribe Anda sangat membantu channel ini untuk berkembang. Oke, yang pertama ketika pagi hari ya, perawatan perkutut itu yang paling efisien bagus itu adalah di pagi hari dan sore hari ya. Di pagi hari ketika Anda ke kandang, cara ngerawatnya satu, Anda cek posisi anakan dulu ya. Jadi ini sebenarnya video sudah saya bahas kemarin ya. Jadi Anda cek ya perkutut yang punya anakan, yang tentunya di sini anakan perkutut yang masih di bawah umur 10 hari, ada yang jatuh atau tidak ya, ada anakan yang perlu dikondisikan atau tidak, kita muter ya. Meskipun kandang Anda cuma 10 atau 20 atau 30, cara ini juga efisien ya. Jadi jangan lihat makanan dulu, jangan lihat minumannya dulu, tapi fokus pada indukan yang punya anak kecil ya. Ini bisa maksimal nanti. Loh mas, kenapa kita tidak ngerawat makanan dulu atau makanannya dulu? Kalau kita fokus melihat makanan ataupun minumannya dulu, nanti yang saya takutkan itu fokus mata kita itu salah ya. Karena apa? Setelah kita lama-lama di kandang, ganti umben, ganti pakan, yang ganti minum, ganti makan, itu pandangan kita tetap tidak fokus lagi ya. Kadang ada pian jatuh pun nggak tahu. Nah disinilah kenapa saya sarankan untuk cek anakan dulu, karena ini saya alami teman. Ketika saya pagi hari kok ke kandang ngecek makanan minuman dulu, itu biasanya satu, pandangan kita sudah tidak fokus dan ada pian jatuh kita nggak tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita tidak cek anakannya dulu ya, keterlambatan kita ngecek, misalnya kita ngasih minum makan dulu muter baru ngecek anakan. Nah ini kalau ada anakan yang jatuh dari malam, mungkin akan telat untuk menangannya, berujung kematian. Makanya saya sarankan fokus ke anakan dulu ya. Anak-anaknya mana yang punya anakan itu dikondisikan ya. Kalau memang ada yang jatuh, kita ambil, kita kasih super N, kita kembalikan ke sarangnya. Kalaupun ada pian yang kurang sehat, langsung kita kondisikan. Nah dengan teknik ini teman, ini perawatan akan maksimal ya. Yang pertama, cek anakan dulu. Nah rata-rata kan enggak, rata-rata kandang itu cek makanan dan minuman dulu, kan salah teman ya. Untuk menyingkat waktu, karena saya sendiri itu pekerjaannya tidak di kandang saja, ada pekerjaan lain. Makanya dari itu saya cari alternatif perawatan yang paling cepat itu bagaimana. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa langsung ganti air minum ya. Jadi jangan makanannya dulu. Kenapa harus minumannya dulu? Ketika kita mengganti minuman dulu teman, itu kita tidak akan istilahnya membasahi makanan yang baru kita kasih. Misalnya gini, ketika Anda mengganti makanannya dulu, nah baru minuman, itu secara tidak langsung biasanya akeh-akeh itu minuman yang kita kasih ke kandang nanti itu biasanya membasahi makanan yang ada, dan ini sangat merugikan kita sekaligus perkutut kita ya. Karena millet yang basah itu akan berbau bacin, dan itu terus terang tidak disukai kutut, satu. Yang kedua ya jadi berjamur penyakit kalau dimakan perkutut kita ya. Jadi urutannya seperti itu. Yang ketiga jelas ganti makan. Setelah itu teman, setelah ganti minum dan ganti makan, kita baru cek kondisi pasangan ya, pasangan indukan lain ada yang over birahi atau tidak. Urutannya seperti itu. Nah teknik mengganti minuman teman, kadang ada yang ketinggalan. Jadi ganti minuman itu ada yang ketinggalan.
Saran saya teman, kalau memang Anda mau mengganti minuman di dalam sarang perkutut, itu jangan jangan bareng. Jadi gini teman, misalnya Anda punya 100 kandang, itu Anda ganti semua minumannya. Ya, jadi 20 pasang, Anda ganti minumannya semua. Nah, alangkah baiknya minuman itu double. Jadi tempat minum itu double. Ketika Anda ngasih minum, itu bekas tempat minum awalnya itu jatuhkan saja, ditumpuk, ganti tempat minum yang baru. Ini lebih efisien, lebih cepat lagi. Nah, setelah itu teman, baru kita ngasih air. Muter misalnya buat 20 kotak lah. 100 kotak contohnya 100-an. 100 kotak itu kita kasih minum semua. Urut. Jangan sampai ngejelong. Karena yang terjadi saya sendiri, ketika saya itu fokus ke minum dulu, ini juga bersangkutan dengan cek anak tadi. Ngejoki omben, ngasih minum di dalam sangkar, terus sampai kandang ke 60 misalnya. Ada pian sakit, saya ambil obat. Ngobati ini anakan dulu, karena saya takut anaknya nanti sakitnya bertambah parah. Ini kalau kita tidak cek anakan dulu tuh, ya. Jadi ini salah satu fungsi cek anakan tadi. Nah, ketika saya sudah masih obat, teman, itu saya lupa. Kadang yang sisanya yang kurang ini loh, lupa. Ya, harusnya ke 60-an, 61, 62. Nah, misalnya sisa tinggal 1 kotak atau 2 kotak, kita pindah ke sana. Nah, ini yang belum ini kadang lupa. Ya, yang berujung apa? Kalau dia punya anakan, biasanya anaknya nggak diloloh. Kalau memang keterlambatan lagi sampai nggak dikasih makan sampai besok, nggak dikasih minum sampai besok, biasanya berujung kematian. Karena setelah ganti minum, teman, ketika kita mengganti makan pun, itu juga akan pengaruh. Jadi gini, ketika kita mengganti minum, terus kita ganti makan, itu tidak mungkin kita akan fokus ke minumnya tadi. Ya, mata itu sudah tidak fokus, karena itu sudah season ketiga. Jadi ketika kita ngasih makan pun, kita biasanya akan keteledor dengan minuman tadi. Gak fokus minumnya, kita fokus ke makannya. Jelas ini akan merugikan kita. Ya, sekali lagi, air minumnya itu ngasihnya urut. Ya, urut, dan jangan lupa selalu kunci pintu. Nah, karena apa? Kalau kita ngasihnya bebarengan, tidak minum dulu baru makanan, biasanya kita keteledor kuncinya. Ya, keteledor kuncinya. Maka saya sarankan satu-satu ngasih minumnya tadi, setelah selesai baru makanannya tadi. Ya, baru keliling, cek-cek indukan yang overbirahi dan lain-lain. Nah, keteledoran mengunci pintu ini biasanya, teman, biasanya itu ketika tidak urut. Ngeceknya tadi dari awal ya, tidak urut, yang akhirnya apa? Dikira sudah ditutup, dan itu terjadi berulang kali di kandang saya, yang akhirnya apa? Ya pasangannya lepas, anaknya kadang lepas, dan lain-lain. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu teknik megang perkutut ya, jadi di kandang ternak itu supaya tidak lepas. Kalau saya itu lepasnya jelas ketika megang atau lupa tutup pintu. Tetapi kalau ambil ya dalam kandang ternak itu biasanya saya tutup seperti ini, teman. Jadi misalnya ini pintu ya, tangan kita masuk, ini kita tutup kalau pintu sini. Jangan ada celah di sekitar tangan kita. Kalau ada celah di sekitar tangan kita, biasanya nanti akan jadi kesempatan perkutut berojol lewat sela-sela tangan kita, dan itu sangat merugikan kita. Ya, inilah teknik yang bisa saya berikan, yang saya terapkan dalam kandang ternak saya. Semoga teman-teman ternaknya lancar, diberi kemudahan, tentunya mudah dalam arti terus belajar. Ya, nggak ada sesuatu itu yang mudah kalau kita tidak mau belajar. Semua pasti bisa kalau ada kemauan yang kuat. Salam ngutut sampai patut.